Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Ulfa, NIM 1904 Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas D. Saya akan memenuhi tugas praktek pengamalan ibadah. Bidang 1, saya dari kelompok 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang taharah, yang artinya membersihkan kotoran yang berwujud ataupun tidak berwujud. Adapun secara istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dengan air atau tanah yang bersih. Yang pertama yang akan saya praktekkan adalah wudhu. Di sini terlebih dahulu kita membaca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu alirabbil hadasi asgori fardulillahi ta'ala. Adapun tata cara wudhu, yang pertama, saya akan mencuci tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung 3 kali dan keluarkan. Yang keempat, membasuh muka seraya berniat wudhu di dalam hati. Adapun lafal niatnya, nawaitul wudu bil hadasi asgari fardulillahi ta'ala. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap kepala. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Yang terakhir, membasuh 2 kaki, sampai mata kaki. Dan setelah itu doa setelah wudhu sambil menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa zib'alni minal muttatahirin wa zib'alni min ibadika sholihin. Setelah itu, adapun yang saya jelas di sini cara kita tayamum. Terlebih dulu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berniat dan meletakkan kedua telapak tangan di dinding. Adapun niatnya, nawaitu tayamuma lisibahati salati fardulillahi ta'ala. Kemudian untuk tangan mengambil debu yang berbeda. Kemudian membaca doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa zihi minal mutahirin wa zalni min ibadika sholihin. Setelah itu saya akan mempraktekkan cara mandi wajib. Disunahkan berwudu, membaca basmalah dan niat mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirabbil hadasil akbari minal haidil lillahi ta'ala. Meratakan air dengan menyiramkan ke seluruh tubuh. Membersihkan sela-sela persendian, membaca doa sesudah mandi. Adapun di sini saya akan menjelaskan yang mewajibkan wudhu dan membatalkan wudhu. Dia ada 11. Yang pertama yaitu muntah. Muntah adalah keluarnya makanan atau minuman dari dalam perut lewat mulut. Tidak hanya saat puasa, muntah ketika setelah berwudu juga dapat membatalkan wudu. Adapun yang kedua, kita hilang kesadaran. Hilang kesadaran yang dimaksud adalah gila, pingsan, mabuk,
dan hal lainnya yang membuat seseorang tidak sadarkan diri, termasuk tidur. Tidur juga dapat membatalkan wudhu. Hal ini karena tidur beberapa fungsi anggota tubuh kita jadi berhenti beroperasi dan membuat tubuh kita tidak sadar lagi. Adapun juga keluarnya hadas dari kemaluan kita. Segala yang keluar dari kemaluan seperti kencing, buang air besar, air manji, air mani, air wadi, ataupun juga kentut dapat membuat wudhu kita batal. Semua itu adalah landasan. Ada hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk hadas besar harus membersihkan dengan mandi wajib. Dan ada juga keluar darah dan nanah. Darah dan nanah walaupun tidak keluar lewat kemaluan maupun mulut juga dapat membatalkan wudhunya seseorang. Menurut suatu mazhab, wudhu akan batal jika darah mengalir atau keluar dari tempat yang wajib disucikan. Namun juga hanya 1 tetes atau 2 tetes, maka wudhu tidak batal. Menyentuh kemaluan itu juga menyebabkan kita membatalkan wudhu kita dan harus wajib berwudhu lagi. Setelah berwudhu, seharusnya kita tidak boleh menyentuh area kemaluan, baik kemaluan kita sendiri ataupun orang lain. Kemaluan pada dasarnya memiliki najis dan hadas. Dari itu kita dilarang menyentuh ketika setelah berwudhu tanpa ada batas. Tertawa keras ketika sedang salat dan sudah berwudhu. Umumnya kita harus memiliki sikap yang sopan. Umumnya karena beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita tertawa dengan keras dan terbahak-bahak, maka jadi otomatis salat kita batal. Perbuatan ini bertentangan dengan sikap saat kita ingin bermunajat kepada Allah. Makan daging unta. Makan ketika sudah berwudu tentunya akan menyisakan kotoran yang di mulut, hal yang bisa diatasi dengan minum air putih. Namun jika kamu makan adalah daging unta, maka kamu harus mengulang kembali untuk wudu. Memandikan mayat. Seseorang yang memandikan mayat tentunya menyentuh semua bagian tubuh mayat tersebut. Jika orang itu tidak berwudu dan tidak sengaja menyentuh kemaluan dari mayat, maka dapat dinyatakan wudunya batal. Ia harus mengulang kembali untuk berwudu agar dirinya suci kembali. Hal yang wajib itu adalah mandi wajib. Hal yang membatalkan wudhu pada bagian dia adalah hal mewajibkan kamu untuk mandi agar hadas bisa hilang dari tubuh. Beberapa hal yang membatalkan wudhu. Adapun juga yang terakhir, ragu saat kita melakukan wudhu. Ketika kamu berwudhu, sebaiknya kamu harus yakin bahwa kamu semua yang ada di tubuh, hadas yang ada di tubuhmu itu sudah bersih. Namun ketika kamu ragu akan kebersihan tubuhmu dari hadas, maka wudhu akan dinyatakan batal. Adapun bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, itu tidak boleh. Oleh karena itu ketika sudah berwujud dan kamu sengaja tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka kamu harus mengulangi kembali wudhumu itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi taharah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.